Maka man kadzdzaba alaiha, barang siapa berdusta atas namaku. Yang dimaksud tadi mengatakan Nabi bersabda, padahal Nabi tidak bersabda, muta'ammidan, dengan sengaja. Falyatabawa, maka bersiap-siaplah, maka tahu menempati tempat duduknya minan nar, di neraka. Bisa besar, karena kalau Nabi bersabda itu bukan dari Nabi sendiri, tapi apa yang disabdakan Nabi adalah wahyu. Jadi Nabi kalau bersabda itu bukan dari hawa nafsunya, tetapi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia Nabi Muhammad yang dimaksud berbicara karena hawa nafsunya atau dari hawa nafsunya. Inwa, ucapannya itu hanyalah illa wahyu yuha, wahyu hanyalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Di Nabi bersabda itu semuanya wahyu, bukan dari diri Nabi sendiri. Kalau dari Nabi diri sendiri itu dilarang. Nabi pernah ditegur, karena ucapan Nabi itu adalah hukum. Kalau sudah berkaitan dengan masalah agama, kalau sudah berkaitan dengan masalah muamalah yang kaitannya halal haram, itu juga menjadi hukum, maka tidak boleh. Rasulullah pernah ditegur ketika Rasulullah mengharapkan untuk dirinya sendiri buah maghfir. Itu ketika turunnya surat At-Tahrim mengharapkan, surat terakhir di juz 28. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharapkan ma ahallallahu lak, apa yang telah dihalalkan Allah kepadamu, tabtaghi mardhatan azwajik, karena kamu ingin menyenangkan istrimu. Waktu itu ceritanya Nabi pulang dari satu perjalanan, kebetulan Nabi sebelum masuk rumah Nabi makan buah maghfir. Buah maghfir tadi menyebabkan bau mulut yang tidak enak, yang tidak sedap. Maka dia ditanya oleh istrinya, apakah kau makan buah maghfir? Iya, sungguh baunya sangat tidak enak. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu buah itu haram bagiku mulai sekarang. Nah, kemudian diingatkan oleh Allah turunnya surat At-Tahrim tadi. Karena kalau itu dibenarkan akan menjadi hukum. Orang boleh mengharamkan ini itu, tidak boleh, karena untuk menyenangkan istrinya. Maka bagi kita umatnya juga harus berhati-hati ketika menyampaikan suatu hadis. Ketika kita tidak yakin, maka kita tidak boleh menyebarkan, karena itu sudah dianggap berdusta. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 6, urutannya di atas tadi persis. Yang ini tadi Muslim nomor 5 yang di atas. Kemudian di bawahnya itu ada hadis. Ini memang kaitannya masih dengan hadis. Dari Hafiz bin Asim telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta. Ayu hadisa, ia menceritakan, mengabarkan bikulli ma sami'a, setiap apa yang ia dengar. Berhati-hati, kita dengar kabar ini begini langsung kita sebarkan, dengar kabar ini begitu langsung disampaikan tanpa cross check apakah kabar itu benar atau tidak. Maka dilarang keras. Nabi bersabda dianggap berdusta. Kalau seseorang hanya mengatakan ini begini, ini begitu, tanpa cross check dulu apakah berita itu benar atau tidak, apalagi hadis. Maka mendengar, kalau mendengar hadis itu masih meragukan, maka tanyakan sebelum ikut memposting di WA, terutama yang banyak, karena sudah dianggap berdusta. Apalagi kalau sudah tahu hadisnya itu tidak benar. Maka saya sering sekali ditanya, Ustaz, hadis ini sahih
waktu karena hadisnya agak sulit dicari meskipun saya sudah ketemu. Nah, ini saya juga baru dengar bersedekah pahalanya 10 kali lipat, memberi hutang tanpa bunga pahalanya 18 kali lipat, menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya 20, dan silaturahim dengan keluarga pahalanya 24 derajat. Riwayat Imam Hakim. Saya sudah melacak di Imam Hakim belum ketemu karena yang ditulis cuma terjemahnya, tidak ada Arabnya. Kalau nyari Arabnya kan ada raba-raba kira-kira bahasa Arabnya apa, kira-kira bahasa Arabnya apa. Baru ketemu satu tetapi hadisnya tidak persis seperti ini. Yang saya temukan baru bersedekah 10 kali lipat, sedangkan memberi hutang itu 18. Tapi lanjutnya tidak ada. Menghubungkan dengan kawan-kawan 20 itu belum ketemu. Saya bukakan. Nah ini ketemu. Tapi hadisnya ini parah sangat. Dari atas ceritanya. Udah ada terjemahnya aja kita baca. Terjemahnya aja kita baca. Ketika Rasulullah diisrakan, beliau bercerita, saya melihat di saat saya diisrakan, pada pintu surga tertulis sedekah pahalanya dilipatkan 10 kali lipat, memberi hutang pahalanya dilipatkan 18 kali lipat. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, bagaimana memberi hutang kok lebih utama pahalanya? Terjemahnya belum lengkap ternyata. Kenapa memberi hutang kok lebih lengkap pahalanya? Kemudian dijawab. Itu contoh saja. Prinsipnya tadi kalau panjenengan menerima hadis-hadis yang masih belum jelas sahihnya, maka jangan ikut menyebarkan. Seperti ini tadi. Ini teman saya guru mu'alimin, tapi untuk masalah hadis tanyanya kepada saya biasanya, karena tidak semua orang bisa melihat. Meskipun sudah saya kasih aplikasinya, tapi beliau mencari sendiri itu masih sulit. Memang harus perlu ilmu lebih sedikit. Beliau guru agama juga, tapi karena bidangnya berbeda, maka kalau ada hadis beliau tanyanya ke saya. Makanya cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Maka berhati-hati ketika mendapatkan postingan di WA tentang masalah agama, apalagi di sana ada hadis yang tidak disebutkan rawahunya siapa, ini hadis riwayat siapa. Maka jangan ikut menyebarkan dulu, tanyakan dulu sahih tidak. Begitu. So, banyak sekali mendapat pertanyaan seperti itu. Nanti saya catat, nanti insya Allah karena saya simpan, sebagian saya simpan itu pertanyaan untuk saya sampaikan kepada jamaah. Nah seperti ini, kalau ada yang belum tahu tanyakan, jangan malu. Yang penting jangan suka menyebar, memposting ketika kita memang tidak tahu, kecuali Quran ayatnya jelas. Kalau hadis sudah jelas, rawahunya Bukhari, Muslim, begitu. Tapi kalau masih melakukan, maka jangan ikut menyebarkan. Nah, kelompok pertama, ada 3 kelompok para ulama ketika mensikapi hadis dhaif. Kalangan pertama melarang mutlak, menolak sebuah hadis dhaif. Namanya dhaif, tidak boleh dijadikan sebagai sumber amalan, sebagai dasar amalan tidak boleh. Bagi mereka hadis dhaif itu sama sekali tidak dapat dipakai untuk apapun juga, baik keutamaan, fadilah, atau amal, kisah. Kadang ada kisah-kisah bersumber dari hadis nasihat ataupun peringatan, apalagi dalam masalah hukum dan akidah ditolak keras. Di antara mereka adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka Imam Bukhari, Imam Muslim terkenal paling ketat
mensahihkan suatu hadis. Abu Bakar Al-Arabi, Yahya bin Ma'in, ini sudah generasi setelahnya. Ibnu Hazm ini tokohnya dari mazhab Zahiri. Nah, sebetulnya di Islam ada satu mazhab tapi tidak populer, yaitu mazhab Zahiri. Nah, di antara ulamanya Ibnu Hazm ini. Kalau pencetusnya adalah Abu Daud At-Tahiri. Jadi ada Abu Daud At-Tahiri, Abu Daud At-Toyalisi, Abu Daud Toyalisi yang terkenal sebagai perawi hadis. Ada Sajastani, ada 3 Abu Daud dalam ulama terdahulu. Nah, mereka ini melarang, pokoknya dhaif ya sudah, tinggalkan, tidak boleh dijadikan sebagai dasar suatu amalan. Nah, begitu. Kelompok kedua membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka adalah kalangan yang mau menerima sebagai hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Mereka adalah mayoritas ulama mazhab yang 4 serta para ulama salaf, ulama terdahulu ataupun ulama generasi setelahnya. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud sebagai ulama yang membolehkan menggunakan hadis dhaif bukanlah yang dimaksudkan mereka menggunakan hadis dhaif secara mutlak. Tidak semuanya, tetapi hadis-hadis dengan syarat-syarat tertentu. Para ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadhail amal. Dia hanya fadhail amal itu amal-amal utama. Beramal ini pahalanya itu, beramal ini pahalanya itu. Nah, itu membolehkan. Juga memberikan persyaratan hadis yang boleh diamalkan. Tidak semuanya hadis dhaif boleh diamalkan. Syarat-syarat yang mereka ajukan untuk menerima hadis dhaif antara lain sebagaimana yang diwakili oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam An-Nawawi rahimahumullah adalah hadis dhaif itu tidak terlalu parah dhaifnya. Di dhaif itu juga macam-macam, dia ada dhaifnya sangat dhaif, ada dhaifnya tidak terlalu. Perawi yang meriwayatkan hadis itu para ulama kriterianya macam-macam. Kalau hanya sekedar hafalannya tidak terlalu kuat, nah itu boleh. Tapi kalau sudah masalah akhlak, itu biasanya mereka lebih keras, tidak boleh. Imam Ahmad itu termasuk keras kalau sudah masalah akhlak. Pernah suatu saat Imam Ahmad mendengar ada seseorang yang biasa meriwayatkan hadis, maka beliau pun mendatangi ingin menerima hadis dari ulama tersebut. Tetapi ketika Imam Ahmad sebelum masuk mendatangi rumahnya, beliau melihat orang ini memanggil binatangnya, ayam-ayamnya dipanggil. Kalau orang Jawa biasanya akan panggil ayam, kur, ayamnya akan kumpul. Dikira mau diberi makan, tetapi ternyata setelah ayam-ayam kumpul tadi oleh orang tadi tidak jadi diberi makan, tidak jadi dikasih makan, makanya tidak kasih disebar. Itu saja Imam Ahmad tidak mau menerima. Imam Ahmad akhirnya balik agak jadi. Luar biasanya para ulama dulu seperti itu. Orang suka nongkrong di warung, Imam Ahmad juga tidak mau. Kalau dulu orang di kampung misalnya kalau ke warung beri kopi duduknya 1 jam 2 jam, kan ada begitu. Ke warung cuma beli kopi atau tapi duduknya ngobrolnya sampai 1 jam 2 jam. Itu saja Imam Ahmad tidak mau menggunakan. Ya kan? Kalau ke warung kalau kita ya beli selesai keluar, kan? Adabnya kan begitu. Tapi kadang ada ke warung tapi ngobrolnya berjam-jam. Nah itu saja Imam Ahmad tinggalkan, tidak mau. Imam Ahmad tidak mau yang seperti itu. Dia tidak mau menerima hadisnya. Nah kalau hanya hafalannya kadang hafal, kadang tidak, hafalannya tidak terlalu kuat, nah kalau itu masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah pendusta atau tertuduh berdusta, nah itu sudah berat, maka tidak boleh diamalkan. Nah
Ibnu Lahiyah ini di dalam riwayatnya, kalau yang tidak belajar ilmu hadis tidak tahu ini di ilmu hadis dipelajarinya. Ibnu Lahiyah ini ketika masih muda terkenal hafalannya kuat, tetapi di masa tuanya Ibnu Lahiyah ini catatan-catatannya terbakar habis. Nah, hafalannya ketika tua mulai kurang. Nah, maka sebagian ulama masih memakai, dianggap tidak apa-apa Ibnu Lahiyah ini, tapi sebagian yang lain menolak, tidak mau menerima hadis kalau sumbernya dari Ibnu Lahiyah. Di sini saya beri tanda hijau. Nah, ini sebagian kalangan tidak mau menerima, tapi ini secara umum kita mengamalkan, kita semuanya mengamalkan. Nah, yaitu takbir 7 kali pada sholat Id, pada rakaat pertama, yang kedua 5 kali. Kita semua akan mengamalkan, gitu kan? Tapi ini secara sanad memang tidak sahih, tapi hanya derajatnya hasan. Sebagian yang lain mengatakan dhaif, tidak mau mengamalkan. Di Jawa Barat sampai sekarang, di Muhammadiyah Jawa Barat sampai sekarang kalau sholat Id itu tidak pakai takbir 7 kali 5 kali. Sholat Idnya ya sama dengan sholat subuh atau sholat sunnah biasa. Di sana tidak mau karena menganggap hadis ini lemah, karena ada perawi Ibnu Lahiyah ini. Karena kan kalau ke Jawa Barat kalau sholat Id di sana tidak, takbirnya tidak ada 7 kali 5 kali. Kita dulu pernah berdebat dengan yang dari kalangan Jawa Barat, tapi mereka tetap bersikukuh sampai sekarang tidak mau menggunakan hadis itu. Ya tapi itulah namanya paham. Nah, kita baca dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW karena yukabiru bertakbir bil fitri wal adha, ketika sholat Idul Fitri dan adha bil ula, di rakaat pertama sab'at takbiratin 7 kali takbir, wafitlaniyah dan takbir kedua khamsat 5 kali. Ini secara sanad tidak sampai sahih, cuma kalau contoh naik derajatnya hanya sampai hasan. Ada jalur lain tapi sumbernya sama, ketemu Ibnu Lahiyah. Nah, begitu ceritanya. Tapi kita mengamalkan. Kalau takbir kalau hari raya takbir 7 kali, rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali. Itu kan hampir semuanya kita mengamalkan, termasuk di Masjidil Haram di Madinah, Mekah juga mengamalkan. Karena mayoritas ulama dhaifnya ini juga tidak terlalu parah, derajatnya bisa naik menjadi hasan. Nah, begitu. Tapi kalau derajatnya sangat parah, tetap tidak boleh diamalkan. Nah, termasuk sholat suruh pahalanya seperti haji atau umroh, tamatin. Ini derajatnya tidak sangat sahih, tetapi hanya hasan yang biasa kita amalkan. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap di masjid berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Anas mengatakan Rasulullah melanjutkan sabdanya sempurna. Ini di sini ada perawi yang namanya Abu Dilal. Nah, Abu Dilal ini mayoritas perawi hadis itu mengatakan lemah, tetapi ternyata Imam Bukhari menggunakan. Biasanya kalau sudah Imam Bukhari memakai seorang sanad, menganggap itu boleh dijadikan, yang lainnya pun akhirnya ikut, termasuk Syekh Nasiruddin Albani. Syekh Nasir itu termasuk juga yang keras, ketat di dalam menseleksi hadis. Tapi ketika Imam Bukhari sudah mengatakan boleh dijadikan sebagai perawi yang diterima, Syekh Albani pun ternyata ikut, termasuk ini Abu Dilal. Ini satu-satunya Imam Bukhari di dalam hadisnya yang berjumlah 6.000 itu beliau hanya sekali melalui jalur Abu Dilal.
karena saya saja ketika Abu Hilal ini Imam Bukhari, karena sudah ada aplikasinya ya, di dalam aplikasi itu sudah dijelaskan Imam Bukhari menggunakan perawi ini berapa kali, Imam Muslim berapa kali, itu sudah ada catatannya, Panjenengan kalau ingin pelajari itu saya bisa mengajarkan ya, karena ada ilmunya, sudah ada aplikasinya yang bisa kita pelajari dengan mudah kalau sekarang. Kalau dulu sulit, belum ada aplikasi, harus membuka kitab-kitab yang belum ada terjemahnya. Tapi sekarang dimudahkan oleh yang pinter di IT, kemudian digabungkan dengan yang ahli hadis, itu digabungkan. Nah, tetapi kalau sudah perawinya pendusta, maka sama sekali tidak boleh diamalkan. Contohnya ini, man ahyal layali al-arba, barang siapa menghidupkan malam-malam yang 4. Mohon maaf belum ada terjemahnya karena di sini tidak termasuk riwayat yang 9, maka tidak ada terjemahnya. Barang siapa yang menghidupkan malam yang 4, wajibat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Lailatul tarwiyah, malam tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Lailatul Arafah, dan malam Arafah, malam 9-nya. Lailatul Nahri, malam 10-nya. Malam Nahr, malam hari raya Idul Adha. Nahr itu sama dengan nyembelih. Tapi kita lebih populer Idul Adha. Tapi Idul Adha itu juga sering disebut Ayyamun Nahr, hari menyembelih kurban. Jadi malam tarwiyah, malam 8, malam Arafah, malam 9, malam Nahr, hari raya Idul Adha, wa Lailatul Fitri, dan malam hari raya Idul Fitri. Maka bagi siapa yang dihidupkan malam itu untuk sholat malam, maka wajib baginya masuk surga. Tapi hadis ini maudhu, palsu. Kenapa palsu? Karena di sana ada seorang perawi yang bernama Abdul Rahim, yang dia adalah kadzabun. Kadzabun itu pendusta. Dia suka berdusta, juga mengatakan membuat hadis-hadis palsu. Imam Nasai mengatakan matruk, hadis-hadisnya ditinggalkan. Kalau seorang perawi sudah mendapat gelar kadzab, pendusta, matruk, hadis-hadisnya lemahnya sangat berat, maka tidak boleh dijadikan sebagai pedoman. Hadis-hadisnya ditinggalkan, matruk ditinggalkan, begitu. Jadi kalau hadisnya lemahnya tidak terlalu berat, maka boleh diamalkan. Berikut, hadis itu mempunyai asal yang menaungi di bawahnya. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai negeri Cina. Nah, yang awalnya ini lemah, tidak ada hadis lain yang meriwayatkan. Tapi yang saya merahkan, fa'idhan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ini hasan. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kalau yang ini sahih, yang mencari ilmu wajib bagi setiap muslim sahih. Tetapi yang carilah ilmu sampai negeri Cina itu tambahan yang lemah. Nah, hadis ini masyhur, populer, di mana-mana sering diucapkan. Nah, ini boleh diamalkan. Bukan berarti kalau hadisnya dhaif tidak boleh cari ilmu ke Cina. Hadisnya dhaif, mencari ilmu ke Cina itu dhaif. Bukan berarti kita cari ilmu ke Cina tidak boleh. Nah, karena di sana juga banyak ilmu kedokteran itu di sana banyak. Ilmu kedokteran yang akhir-akhir ini populer apa? Herbal itu Cina itu ternyata sangat maju. Ada di Jogja namanya Dr. Kintoko. Beliau dosen farmasi di UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Kebetulan saya juga satu grup. Nah, beliau cerita beliau belajar farmasi tentang herbal itu ke Cina.
sekarang sangat luar biasa. Beliau sudah punya produk sendiri natural. Beliau punya pondok pesantren. Pondok pesantrennya itu termasuk santri-santrinya diajari tentang herbal. Di Jogja, tapi pondoknya kecil. Di selatan Malini, tidak jauh, sekitar 2 kilo dari Malini. Beliau dokter ahli farmasi herbal tadi. Beliau dari Cina belajar. Beliau sekarang sudah punya produk-produknya banyak. Saya kebetulan satu grup, ada grupnya natural. Produknya kalau natural itu produk beliau. Tapi ya sekarang herbal itu juga banyak sekali, kadang juga belum populer aja, mungkin di sini belum terlalu populer, tapi kalau di Jogja termasuk yang populer karena beliau juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Di samping itu beliau agamanya juga bagus, sering mengisi ceramah-ceramah agama juga. Nanti saya kasih linknya kalau mau mengikuti. Beliau sering mengadakan pelatihan-pelatihan di banyak tempat tentang herbal. Beliau kuliah di Cina, ngambil spesialis herbalnya di Cina. Nah itu jadi secara sanad hadis ini lemah, tapi karena ada hadis lain yang menaungi, maka boleh diamalkan. Karena ini bukan masalah ibadah, karena pada dasarnya mencari ilmu itu kemana saja, kan? Bukan berarti hadis mencari ilmu ke Cina itu doa, maka nggak boleh kita mencari ilmu ke Cina. Nah, karena itu pendapat yang tidak benar, karena prinsipnya kita mencari ilmu itu kemana saja, asal ilmu itu bermanfaat, maka kita boleh mencari ilmu itu di mana saja. Berikut. Nah, hadis yang lain yang menguatkan di sini, riwayat Anas bin Malik, riwayat dari Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini sahih. Hadis ini menjadi dhaif ketika ada belakangnya. Yang tambahan belakang ini yang lemah. Karena dalam riwayat yang lain tidak ada tambahan, yang ada tambahan yang lemah. Kamera. Yang ada tambahan ini yang lemah. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi, mencari ilmu kepada orang yang tidak tepat. Maka itu juga tidak boleh. Secara makna betul, tapi secara sanad memang hadis ini lemah. Begitu. Berikut, hadis ini masalah seputar nasihat-nasihat, kisah atau anjuran-anjuran amalan tambahan, bukan dalam masalah akidah, ibadah, dan bukan masalah hukum. Dalam masalah hukum tidak boleh. Ini contohnya. Ini secara sanad juga lemah. Dari Sa'ad, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra bi Sa'ad, dia melewati Sa'ad bahwa yatawaddo, dia sedang berwudu. Kemudian Rasulullah menegur, ma hadzal sarf, kenapa engkau berlebih-lebihan wahai Sa'ad? Wudunya menggunakan air terlalu banyak. Faqala, kemudian Sa'ad bertanya, afil wudu israf wahai Nabi, apakah dalam wudu juga ada pemborosan? Maka Rasulullah menjawab, na'am, wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun kamu berwudu di sungai yang mengalir, lipat air, apalagi di Mekah waktu itu cari air susah. Di kita pun meskipun air banyak, yang namanya lipat itu tetap dijaga. Nah itu boleh. Secara sanad lemah, tapi karena isinya memang bagus, tidak menyalahi kaidah umum dalam bermuamalah, maka boleh diamalkan. Begitu, boleh diamalkan. Secara sanad memang lemah, tapi ini hanya masalah anjuran, bukan masalah yang pokok, bukan masalah akidah,
maka boleh diamalkan. Prinsipnya kita di dalam berwudu memang juga harus hemat air. Ketika listriknya nyala, kemudian kita boros, kadang tidak terasa, tapi begitu listrik mati tidak bisa mengambil air dari dalam tanah dan baru bingung. Maka berhemat memang dalam segala hal. Dalam segala hal itu pada dasarnya berhemat dituntunkan. Nah kemudian yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak disertai keyakinan atas pastinya hadis tersebut. Kita tidak meyakini hadis itu betul-betul dari Nabi, meyakinkan hanya sekedar kehati-hatian. Toh ketika diamalkan juga baik, tidak mengurangi tidak menjadi boros. Akhirnya ketika kita mengamalkan juga ilmunya juga bertambah. Tapi prinsipnya tidak meyakini kalau itu bukan dari Nabi. Itu prinsipnya. Itu yang kedua, ini yang paling banyak yang mengamalkan, paling banyak yang meyakini. Maka kita tadi disebutkan bahwasanya kelompok kedua yang menerima hadis dhaif bisa diamalkan, tetapi dengan beberapa syarat tadi. Ada 3 syarat tadi. Dhaifnya tidak terlalu parah. Kemudian yang kedua, ada hadis lain atau bahkan Quran yang menawinya. Qurannya jelas, mencari ilmu itu sesuatu yang diperintahkan. Iqra itu sebetulnya kan otomatis mencari ilmu, kan baca itu kan sumber ilmu kan. Maka mencari ilmu itu memang sesuatu yang diwajibkan. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya masuk surga. Kan banyak kan hadis anjuran untuk mencari ilmu kan. Maka di sini juga begitu. Memang secara sanad lemah, tapi ada hadis lain yang menaungi. Kemudian yang ketiga, hadisnya seputar masalah nasihat, kisah, bukan masalah akidah, ibadah, juga bukan masalah hukum. Yang keempat, tidak meyakininya bahwasanya hadis tersebut berasal dari Nabi, tapi hanya sekedar kehati-hatian. Kelompok ketiga, nah ini yang kita tidak sepakat dengan kelompok ketiga. Mereka adalah kalangan yang dibilang mau menerima secara bulat setiap hadis dhaif. Pokoknya hadis boleh diamalkan, asal bukan hadis palsu atau palsu. Bagi mereka setelah dhaifnya hadis tetap saja lebih tinggi derajatnya dari akal maupun logika. Tapi ini juga tidak benar ya, karena hadis palsu, hadis dhaif itu juga banyak yang bertentangan dengan logika. Kalau hadis dhaifnya tidak bertentangan dengan logika ya masih wajar kalau diamalkan. Kita mengamalkannya bukan karena hadis, tetapi karena logikanya tadi. Seperti boros tadi secara logika kan memang wajar kan, tidak boleh boros itu wajar kan. Nah maka kalau hadis itu sudah bertentangan dengan logika, kalau kita tolak. Maka ini memang kelompok yang bagi mayoritas juga tidak diambil ini. Dhaifnya hadis lebih tinggi dari logika itu, yang ini yang tidak tepat menurut kita. Di antara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ibnul Mahdi, Ibnul Mubarak, dan yang lainnya, termasuk Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di sana banyak sekali hadis dhaifnya ya. Sudah ada ulama yang mentasfih Ihya Ulumuddin itu 60% hadisnya lemah. Nah, maka ketika membaca Ihya berhati-hati ya. Jangan diyakini langsung, tapi ditanyakan. Imam Suyuti mengatakan, bila kami meriwayatkan hadis masalah halal haram, kami ketatkan. Tetapi ketika masalah fadilah dan sejenisnya kami longgarkan. Nah begitu. Nah jamaah rahimahullah, maka prinsipnya tadi ketika kita mendengarkan satu hadis yang hadis itu aneh, maka
maka jangan dipercaya, tanyakan dulu, jangan bisa sebelum kita bertanya. Oh, ini tinggal 2 menit lagi. Insya Allah besok kita melanjutkan ini di antara contoh-contoh hadis dhaif yang populer. Demikian sementara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya bisa lewat WA, insya Allah besok kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.